semua orang kenyataannya berpikiran terbuka gitu kan. Nah jadi saring sebelum sharing itu Saring menjadi sebelum sharing. saring sebelum kita ini kan juga orang Indonesia ini sebetulnya punya empati yang tinggi ya. Jadi terkadang sharing itu juga udah tanpa mikir lagi, tanpa verifikasi lagi. Betul. Jadi ini salah satu yang menyebabkan perkembangan hoax juga semakin masif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Sunan Suara Kerukunan. Suara Kerukunan akan menghadirkan tokoh-tokoh yang terkait dengan kondisi sosial masyarakat, di mana tokoh tersebut akan bisa memberikan ide-ide dan gagasan dalam rangka menjalin kerukunan. Hari ini hadir bersama saya, Sukarjan, Ibu Christina Aryani, seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Sukarjan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Siang hari ini kita akan membahas tentang media sosial dan ancaman kerukunan. Ya. Di mana media sosial saat ini sedang gencar dengan perkembangan teknologi. Dan kadang sekali banyak juga beberapa orang oknum menggunakan media sosial untuk memecah belah bangsa. Ya. Bagaimana sikap Ibu sebagai seorang anggota DPR RI tentang hal ini? Ya, terima kasih Mas Sukarjan. Jadi memang kami di Komisi 1 ini mitra kerjanya salah satunya adalah Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi fenomena hoax ataupun juga banjir informasi ini memang menjadi satu sisi dari perkembangan teknologi digital ya, di mana memang sangat mudah sekarang bagi masyarakat untuk mengakses informasi. Di satu sisi itu menjadi hal yang baik tentunya ya, hal yang positif. Tapi ya eksesnya ya ini tadi salah satunya adalah maraknya hoax. Kominfo melakukan monitoring ya, jadi data yang terakhir yang kami terima itu sampai awal 2022 dari 2018 itu ada sekitar 9.500 lebih berita-berita hoax. Tentunya berita hoax ini bervariasi. Bermacam-macam. Ada berita hoax yang tentang ya memang berita bohong saja, lalu ada juga yang memecah belah ya, ujaran sara, kebencian, lalu ada juga terkait dengan hal-hal contoh di waktu pandemi. Betul. Bagaimana di saat pandemi usaha pemerintah ini juga sempat mengalami tantangan terkait dengan berita hoax. Ada yang katanya dengan menghirup uap panas itu bisa menyembuhkan dari COVID, ya kan? Banyak deh yang lucu-lucu Padahal gitu. sumbernya belum tentu. Ya? Iya, kayak begitu. Dan satu hal yang kita ini kan juga orang Indonesia ini sebetulnya punya empati yang tinggi ya. Jadi terkadang sharing itu juga udah tanpa mikir lagi, tanpa verifikasi lagi. Betul. Jadi ini salah satu yang menyebabkan perkembangan hoax juga semakin masif. Mungkin dari tadinya intinya ingin memberikan informasi kepada temannya, tapi justru menyebarluaskan hoax gitu. Nah, kami di Komisi 1 jelas melihat ini sebagai suatu tantangan. Bagaimana mengatasi hal ini. Yang pertama, jadi Kominfo ini punya Satgas Patroli yang memang tugasnya melakukan monitoring terhadap berita-berita hoax. Tadi saya sudah angkat ya, ada macam-macam jenis berita hoax, termasuk juga soal ujaran kebencian dan sara. Dan ini akan di take down, jadi diturunkan berita-berita ini. Tapi tentunya Satgas yang memonitor ini walaupun mereka ada beberapa shift dalam 24 jam pasti punya keterbatasan. Oleh sebab itu masyarakat juga dihimbau, kami juga meminta pada masyarakat untuk melaporkan kepada Kominfo terkait dengan aduan konten-konten negatif seperti ini. Jadi ada websitenya aduankonten.id. Di situ juga ada nomor SMS dan nomor WA yang bisa diakses. Mudah, tinggal di screenshot saja konten-konten negatif ini dan dilaporkan untuk kemudian bisa diverifikasi dan jika termasuk dalam hal-hal negatif tadi di take down. Itu satu hal terkait dengan fungsi pengawasan dari DPR. Karena DPR punya 3 fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan legislasi ya, pembentukan undang-undang. Nah 3 inilah dalam kerangka pengawasan melalui mitra kerja kami untuk memonitor dan menurunkan berita-berita hoax. Itu salah satunya. Oke, sejauh ini undang-undang yang diproduksi oleh legislatif terutama untuk media sosial ini
undang-undang nomor berapa dan bagaimana implementasi ke masyarakat, Ibu? Sebetulnya kalau khusus spesifik mengatur media sosial itu belum ada. Ya, jadi memang Komisi 1 baru-baru ini kita mesahkan pembahasannya di Komisi 1 terkait Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Data pribadi, Ibu, Betul. ya. Tapi Undang-Undang Data Pribadi ini sebetulnya bukan mengatur soal ini gitu. Jadi ini lebih kepada karena maraknya kebocoran data, jual beli data, penyalahgunaan data seperti itu, sehingga merasa perlulah untuk diatur. Sudah menjadi suatu kebutuhan hukum untuk diatur soal ini. Jadi itulah yang diatur oleh pelindungan data. Tapi kalau misalnya ada satu hal yang mau dikaitkan, ini lebih kepada doxing ya. Jadi barang siapa orang mengungkapkan data pribadi milik orang lain dengan pasti tujuannya negatif ya. Nah ini juga diatur dalam undang-undang agar hal-hal seperti ini tidak bisa dilakukan. Itu sih Mas kalau dalam konteks ini ya. Terkait data pribadi tadi, kalau belum lama ini kemarin Biorka itu kan muncul. Akhirnya beberapa minggu muncul, setelah itu disahkanlah Undang-Undang Data Pribadi. Nah, tantangannya ke masyarakat kira-kira seperti apa, Bu, mengimplementasikan? Karena kan media sosial liar, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu? Jadi sebetulnya bukan karena Biorka ya, jadi memang Undang-Undang Data Pribadi ini sudah dibahas, inisiatifnya dari pemerintah, betul, tapi sudah dibahas bersama dengan DPR sejak September 2020. Tapi ya ini dia, pembahasan undang-undang ini kan terkadang tidak selalu smooth atau tidak terlalu mulus sesuai keinginan, karena di sini ada banyak perbedaan pendapat misalnya dari sisi pemerintah, dari sisi DPR. Nah ini seringkali kita harus mencari titik temu di mana bisa akhirnya bertemu lah agar undang-undang ini jadi. Undang-undang ini memang sempat mandek di jalan, sempat deadlock gitu ya, karena ada ketidaksepahaman antara kami dengan pemerintah terkait dengan otoritas pelindungan data pribadi. Jadi siapa sih nanti yang akan memastikan implementasi undang-undang ini di lapangan itu seperti apa gitu. Ketika terjadi dispute atau sengketa, lalu seperti apa penyelesaiannya, masyarakat ingin mengadukan kemana. Nah hal-hal itulah yang sempat membuat kami deadlock. Tapi akhirnya ya ada lagi lah diusahakan dan bertemu. Oh akhirnya kita serahkan ke presiden lah. Biar presiden yang membentuk otoritas ini, lembaga ini. Harapan kami presiden mendengarkan ya suara-suara masyarakat juga agar independensi dari otoritas ini betul-betul terjaga. Sehingga nanti lembaga yang dibentuk bisa punya gigi untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dengan baik dalam undang-undang ini. Itu undang-undang data pribadi itu ada kaitannya dengan ITE nggak sih, Bu? Karena sama-sama, sebetulnya tidak secara langsung. Tidak secara langsung. Jadi kalau undang-undang ITE itu kan transaksi elektronik. Betul. Kalau ini adalah pelindungan data. Cuman yang terjadi seringkali kebocoran data ini kan melalui sarana elektronik. Jadi dari situ ada keterkaitan walaupun tidak langsung sifatnya. Oh gitu. Jadi sebetulnya kalau kita mau jadi kalau kita mau benar-benar mengatur dunia digital Indonesia, ya kita perlu undang-undang ITE yang bagus ya, yang tidak mengkriminalisasi. Lalu juga kita perlu undang-undang pelindungan data pribadi, dan kalau mau sangat lengkap undang-undang keamanan cyber. Jadi 3 inilah untuk memastikan ekosistem ruang digital Indonesia bisa betul-betul aman. Nah, berbicara masalah anggaran, Bu, kalau kemarin saya baca dalam pengesahan undang-undang data pribadi itu cukup besar lumayan anggarannya. Untuk pengesahan undang-undang baik maupun mempraktekkan undang-undang itu sendiri, sebenarnya instansi mana yang akan menegakkan undang-undang ini, Bu? Saya malah belum tahu kalau untuk pengesahan undang-undang itu biayanya besar ya. Karena baca di media cukup lumayan itu apakah besar. Itu merupakan suatu hoax yang tidak diverifikasi? Nah ini kita mesti cek lagi tuh. Jadi kalau untuk pembahasan kan ya berjalan standar ya. Paling kalau untuk pembahasan undang-undang apa sih yang diperlukan ya paling konsumsi rapat seperti itu kan. Lalu pembentukan panja ya mungkin nanti ada honor panja, tapi itu juga tidak signifikan jumlahnya ya. Sangat-sangat reasonable seperti itu. Tapi yang memang akan memakan porsi besar adalah sosialisasi undang-undang. Nah itu dia. Karena kita kan ada 270 juta penduduk ya di Indonesia ini, dari Sabang
sampai Merauke. Nah, bagaimana sosialisasi ini harus dilakukan supaya tepat sasaran gitu kan. Untuk PDP ini saya belum tahu pasti nominalnya berapa, tapi contoh nih saya ambil ini waktu itu karena saya juga di Badan Legislasi, jadi saya terlibat juga di perumusan dan pembahasan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Yeah. Nah itu kan akhirnya lead sektor dari kementeriannya adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. PPA nah, ya. Saya tahu bahwa di pembahasan anggaran sebelumnya ya, itu mereka meminta agar ada dana untuk mensosialisasikan rancangan undang-undang ini, dan itu nilainya mungkin sekitar 100 miliar yang mereka ajukan untuk tambahan, dan itu mitra mereka adalah Komisi 8. Jadi ini memberikan gambaran lah kalau sosialisasi undang-undang memang akan memakan porsi anggaran yang cukup besar, karena itu tadi luasnya Indonesia, banyaknya penduduk, dan audiensnya juga kan beraneka ragam yang mesti disasar. Jadi memang media sosial ini bisa terkait kemana-mana ya Bu ya. Tadi ada ITE, terus tentang pelecehan seksual juga. Tadi sempat saya baca di pagi hari juga merayu bersiul kepada laki-laki perempuan, katanya juga masuk. Tidak Ibu ya. Karena bersiul tidak ya. Awalnya sempat ada. Jadi kan ini draft ya. Draft kan berproses lah, dibahas, lalu mendapatkan masukan, ada yang pro, ada yang kontra. Itu saya juga bicara soal itu. Karena sulit, karena kita kan kadang-kadang misalnya nih kita memuji seseorang gitu ya, memuji oh kamu cantik hari ini gitu ya, bajunya bagus atau apa. Tapi mungkin kalau yang dipuji tidak berkenan, lalu menganggap itu sebagai suatu pelecehan seksual. Nah ini kan bisa berbahaya gitu. Jadi akan ada parameter yang jelas dalam undang-undang itu yang diterapkan, dan kalau hukum pidana itu kan harus pemenuhan unsurnya sempurna. Jadi barang siapa ada orangnya, melakukan ini, ada yang dilakukan perbuatan hukumnya, menimbulkan akibat ini, nah itu harus ada. Nah ketika ini semua terpenuhi dengan sempurna, barulah tindak pidananya terjadi. Tapi kalau cuma 1 atau 2 itu tidak terjadi. Jadi tidak benar ya Bu ya? Enggak, tidak seperti itulah. Kita belum siap kalau sampai seini. Iya, makanya merayu aja kalau kita sama teman di kantor kadang kan bercanda ya Bu ya. Jangan sampai bercanda ini masuk ke media sosial. Iya, jadi bumerang masyarakat sendiri gitu. Kita nggak siap lah untuk mengatasi hal-hal seperti itu ya. Candaan ya candaan lah. Betul Bu. Nah, terkait kami kan di Forum Kerukunan Umat Beragama ya Bu ya. Kami berharap media sosial maupun elektronik dan media yang lain ini mengarah kepada kerukunan. Nah, kira-kira tips dari seorang Christiana Aryani untuk mengarahkan supaya media mengarah ke kerukunan, tidak sampai perpecahan terhadap bangsa ini seperti apa? Ya, jadi kalau untuk media sendiri kita punya Dewan Pers yang juga memang adalah mitra kami di Komisi 1. Nah, ini jelas jadi media-media itu terverifikasi. Jadi memang yang sudah terverifikasi itulah yang kita bisa bilang mereka akan menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik dengan baik. Salah satunya itu tidak menyebarkan aduan konten-konten negatif seperti itu. Tapi tadi dengan keterbatasan pemerintah, keterbatasan sumber daya dan resources, masyarakat saya rasa perlu juga untuk mengambil peran ya. Ini saya sangat menyambut baik ya adanya FKUB di berbagai wilayah. Ini menjadi salah satu peran nyata yang dibentuk dari masyarakat sendiri untuk bagaimana bersama-sama memastikan ekosistem kita ini kondusif untuk terus mendukung dan memupuk kerukunan beragama. Yang paling bisa dilakukan adalah seperti tadi, hal-hal praktis ya untuk melaporkan jika ada konten-konten negatif sebelum ini lebih banyak dibaca oleh lebih banyak orang lagi, sehingga mungkin bisa mempengaruhi. Tidak semua orang kenyataannya berpikiran terbuka gitu kan. Nah, jadi saring sebelum sharing itu menjadi satu prinsip lah ya untuk mengatasi gempuran informasi di media sosial untuk itu. Kami juga ada rencana, tapi ini masih di prolegnas long list, jadi masih prolegnas 5 tahunan. Nah, untuk bisa masuk ke prolegnas tahunan itu harus ada draft rancangan undang-undangnya, harus ada naskah akademik ya berupa kajian tentang rancangan undang-undang kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama. Ya, ini ada satu rancangan undang-undang yang ada di long list, tapi ini belum
naik ke prioritas karena itu tadi masih diperlukan kajian, masih diperlukan draftnya dan lain-lain. Itu diharapkan juga bisa nanti memastikan agar kerukunan agama bisa lebih ya diejawantahkan lah, bisa lebih diimplementasikan lagi. Nah, sejauh ini memang belum ada ya Bu untuk mengarah, karena kami di FKUB sendiri masih sebatas provinsi, kota, atau kabupaten. Sementara tingkat nasional pun belum ada. Adakah itikat niat dari DPR RI untuk memanggil pemerintah atau kementerian yang terkait dengan kerukunan umat beragama, misalnya Kemenak dan lain-lain, untuk menciptakan sebuah forum yang kerukunan setingkat nasional, Bu? Apakah ada seperti ini? Ini bukan di ini saya sebetulnya kompetensi saya untuk menjawab karena kalau Kementerian Agama itu di domainnya Komisi 8. Komisi 8. Tapi saya tahu kalau mereka juga aktif ya kalau misalnya ada permasalahan atau apa dalam rapat-rapat kerja, karena ini menjadi instrumen kami untuk melakukan pengawasan rapat kerja dengan mitra ya, untuk mempertanyakan hal-hal itu. Jika memang nanti dirasakan perlu untuk ini diatur di level nasional, kami rasa tempat yang paling tepat untuk mengadopsi atau memuatnya adalah dalam rancangan undang-undang ini. Baik, berarti nanti kalau memang ada seperti itu diundang dari akademisi, tokoh-tokoh agama. Pasti. Jadi ketika DPR melakukan suatu penyusunan rancangan undang-undang, itu pasti di awal juga meminta masukan kan, masukan dari publik. Publiknya ini siapa? Pastinya yang berkepentingan, yang punya kompetensi lah, yang mengetahui soal materi dari yang akan diatur. Jadi pasti tadi yang seperti Mas sampaikan, tokoh-tokoh agama, lalu juga forum mungkin yang sudah ada, yang sudah bisa memberikan masukan sebaiknya seperti apa, itu akan menjadi salah satu sumber masukan dalam penyusunan. Oke Bu, mungkin sebelum berakhir, si Bu sebagai anggota DPR RI Dapil 2 DKI ya, Jakarta 2. DKI Ya. Jakarta 2. Tentunya Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri. Ya. Mungkin Ibu bisa memberikan sesuatu untuk Kota Jakarta Pusat. Kebetulan kami kan di FKUB Jakarta Pusat nih Bu. Kedepannya seperti apa untuk Kota Jakarta Pusat maupun Selatan dan dari luar negeri. Atau Ibu akan kunjungan kerja lah ke kota kami. Oh, saya sering. Gitu? Sebetulnya sudah sering ya, cuman karena belum ini aja, ketemu aja berarti ya. Kalau ya pasti kita selalu sering diagendakan kunjungan-kunjungan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, luar negeri, baik ke masyarakat. Saya juga termasuk anggota DPR yang senang menyerap aspirasi ya dari NGO, dari LSM. Jadi hampir semua yang ada di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan itu kami temui. Kayak satu ada asosiasi jurnalis juga Sejuk, itu juga mereka punya concern soal kerukunan beragama, itu juga sudah pernah kami temui. Jadi tinggal waktu saja ya, ini kita dipertemukan di acara ini. Mungkin kedepannya juga bisa lebih ini ya, berkolaborasi. Oh, satu hal yang saya lupa sampaikan. Silakan Ibu. Jadi semua anggota MPR itu punya salah satu tugas ya untuk mensosialisasikan 4 pilar. Jadi sosialisasi 4 pilar ini menjadi tugas yang melekat pada kami. Nah, ini juga dilakukan untuk 4 pilar, Bhinneka Tunggal Ika, toleransi, Pancasila. Jadi apa yang menjadi awal konsensus dari Indonesia berbangsa ini terus harus disebarluaskan lagi, diingatkan ya. Mungkin ada yang terlupa atau mungkin ada yang kurang paham. Nah, ini menjadi tugas dari MPR, semua anggota MPR. Mungkin kedepannya kita bisa bekerja sama untuk ini bisa menjadi satu masukan. Ya, karena harapan kami begini Bu, ini kan menjelang 2024. Kadang-kadang media sosial digunakan pasti lebih ini lagi, lebih panas. Makanya di sini Ibu seorang anggota DPR RI yang memang membidangi di Kominfo ya. Nah, tentunya punya sebuah kebijakan bagaimana media sosial tidak digunakan ke ranah politik, akibatnya terpecah belah bangsa maupun dari segi agama. Sebetulnya kalau Undang-Undang ITE sudah ada yang mengatur ya, kalau sampai siapa yang menyebarluaskan berita ujaran kebencian, nah itu sebetulnya sudah ada pasal pidana yang bisa menanggulangi itu. Tapi ya itu tadi seperti yang Mas katakan, pasti ini akan lebih masif lagi ya, mendekati tahun-tahun politik 2024 seperti itu. Ya kita harapkan masyarakat juga bisa lebih bijak ya, jangan sampai terpolarisasi lebih tajam seperti dulu gitu ya, lalu menjadi udah nggak reasonable lagi, bahkan satu keluarga bisa berbeda pendapat. Nah, seperti itu. Ya, kami akan membantu dengan narasi-narasi positif dan kami juga akan meminta mitra-mitra kerja kami untuk terus ya menjalankan narasi-narasi positif, lalu juga literasi digital agar masyarakat lebih tercerahkan. Ya. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman semuanya,
Ibu Aryani sudah memberikan beberapa tips bagaimana menggunakan media sosial atau bijak dalam menggunakan media sosial, yaitu saring terlebih dahulu baru di-sharing. Nah, terima kasih banyak waktunya Ibu. Sama-sama. Menghormati bukan mengikuti, menghargai bukan mengimani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.